Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Sabtu 4 Oktober 2025. Sebelum kita belajar bersama dari firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang terus kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih untuk anugerah hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, dalam melanjutkan hari ini, kami akan belajar dari firman-Mu. Tuntun kami, sekiranya kami mampu menjadi pendengar yang baik. Biarlah setiap firman-Mu yang kedengaran kepada kami betul-betul kami pahami, mengerti, sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengarkan bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti Dia. Amin. Tema dari perenungan kita hari ini Bapak Ibu yaitu ketekunan dalam doa. Ketekunan dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tidak dapat kita mengendalikan semua hal yang terus terjadi di kehidupan kita. Atau tidak ada kekuatan pada diri kita untuk dapat mengendalikan atau mengontrol segala sesuatu. Salah satunya adalah ketika kita diperhadapkan dengan tantangan beriman kita di dalam Kristus, baik dalam diri kita maupun dari luar diri kita sendiri. Lalu Bapak Ibu, tindakan apa yang harus kita ambil atau lakukan agar kita mampu bertahan sekalipun kita berada di tengah-tengah tantangan tersebut? 2 orang buta yang dikisahkan berjumpa dengan Yesus dalam bacaan kita. Sekalipun keadaan fisik mereka tidak dapat melihat dan juga orang banyak berupaya untuk menghalangi mereka, tetapi keduanya tetap memohon pengasihan Tuhan. Keduanya dianggap membuat keributan, membuat masalah, tidak sopan, karena itu mereka disuruh untuk diam. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, karena seruan mereka yang tak henti-hentinya, sehingga didengar oleh Yesus, membuat keduanya memperoleh belas kasih dari Yesus. Yesus memenuhi keinginan mereka untuk dapat melihat, dan keduanya pun menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, perihal mengikut Kristus, kita harus selalu tekun dalam doa, agar kita diberi kesiapan menghadapi tantangan dan teguran baik dari dalam diri kita pribadi maupun dari luar kita yang dapat membuat kita merasakan, yang dapat membuat kita tidak damai. Tantangan-tantangan seperti itu dapat saja membuat kita tidak nyaman. Tantangan-tantangan tersebut dapat saja membuat kita merasa tidak enak atau lain-lain sebagainya. Tetapi perlu kita pahami, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa hal-hal seperti itu diizinkan terjadi supaya iman, kegigihan, dan kesabaran bahkan ketekunan kita teruji. Kedua orang buta dalam bacaan kita tidak mudah untuk dihalangi.
ketika sedang meminta belas kasihan kepada Tuhan. Mereka tidak peduli dengan segala pujian, bahkan rasa malu. Bahkan keterbatasan mereka tidak menghalangi mereka untuk terus datang kepada Tuhan memohon, karena ketekunan mereka lah di situ mereka memperoleh belas kasih dari Yesus. Karena itu, teruslah bertekun dalam doa, tidak jemu-jemu, dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berdoalah terus dengan segala ketetapan hati, dan jangan pernah menyerah pada setiap tantangan, karena Yesus yang setia akan terus mendengarkan setiap permohonan kita, dan Tuhan yang menolong kita semua memahami firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan kami mampu praktekkan dalam perjalanan hidup kami dengan iman bahwa ketika kami terus bertekun menanti di dalam Tuhan, bertekun dalam doa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan kemungkinan yang terbaik bagi kami. Karena itu dengarkan kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami. Ya Tuhan, segala perkara akan kami lakukan selanjutnya. Kami mohon tuntunan Tuhan, biarlah semuanya berjalan dalam kehendak Tuhan. Lindungi kami semua ya Tuhan, biarlah setiap apa yang akan kami lakukan, kami kerjakan, betul-betul kami lakukan dengan baik semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk kami semua selaku pendengar, berkati pribadi lepas pribadi, karuniakan hikmat. Engkau yang mengenal mereka, segala pergumulan mereka, sakit penyakit, duka cita, tantangan dalam kehidupan keluarga, Tuhan memberkati. Sekiranya mereka terus hidup takut akan Tuhan dan terus bertekun dalam memohon di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang campur tangan dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka, karuniakan hikmat untuk memerintah kami dalam kebenaran Tuhan, dan kami semua terus merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari hidup ini. Tuhan yang menolong kita semua. Shalom, selamat pagi.